Malam itu, di rumahnya yang sederhana, dia menatapku dengan mata lugu yang sama. Tangannya yang terbiasa merawat bunga kini menyentuh wajahku dengan lembut. Aku, Mega Sodewo, janda kaya yang terbiasa dengan kepalsuan, akhirnya menemukan ketulusan pada tukang kebunku. Aku siap memberikan segalanya malam itu juga. Tapi aku belum tahu, ketulusan itu adalah bagian dari kebohongan terbesar dalam hidupku. Sebuah permainan yang dirancang untuk menghancurkanku sepenuhnya. Inilah kisahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan tulis, amin ya robbal alamin, di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Terima kasih banyak atas doa dan dukungan kalian semua. Sekarang, mari kita mulai kisah ini. Dari awal mula sebuah keheningan di rumahku yang megah mulai retak oleh kehadiran seorang pria sederhana. Namaku Mega Sodewo. Usiaku 35 tahun. Orang-orang di desa ini mengenalku sebagai janda terhormat, kepala desa yang tegas, dan pemilik rumah paling megah di atas bukit. Mereka melihat gaun-gaun mahalku, mobilku yang mengilap, dan tamanku yang terawat sempurna. Mereka melihat sangkar emasku, tapi mereka tidak pernah melihat betapa sepinya burung di dalamnya. Setiap sore, aku akan duduk di teras belakang yang menghadap ke lembah, memegang sebuah buku yang tak pernah kubaca. Mataku selalu terpaku pada satu titik. Satu sosok yang bergerak di ujung taman. Andri, tukang kebun baruku. Dia adalah anomali dalam duniaku yang serba teratur dan palsu. Usianya mungkin baru 28 tahun. Kaos kelabunya selalu basah oleh peluh, menempel di punggungnya yang tegap. Tangannya yang kasar namun cekatan bergerak dengan ritme yang menenangkan, memangkas daun kering, menyiangi rumput liar, seolah hanya dia dan tanamannya yang ada di dunia ini. Pria-pria lain yang mencoba mendekatiku selalu datang dengan tatapan lapar. Tatapan yang menghitung nilai asetku dalam setiap senyuman mereka. Tapi Andri, dia tidak pernah sekalipun melirikku. Kehadiranku yang agung di teras ini seolah tak lebih penting dari sehelai daun layu yang harus ia singkirkan. Dan justru sikapnya itulah yang menarikku, yang membuatku gila dalam keheningan yang kubangun sendiri. Aku mulai mendambakan perhatiannya, dengan cara yang paling kekanakan. Hari itu, aku melihatnya berjalan melintas tak jauh dari tempatku duduk. Dengan gerakan yang sengaja kubuat canggung, aku menjatuhkan buku tebal dari pangkuanku. Bunyinya yang berat memecah keheningan. Dia berhenti, menoleh, lalu berjalan mendekat. Dia membungkuk, memungut buku itu, dan membersihkan debu yang menempel dengan punggung tangannya. Saat dia menyerahkannya padaku, jari-jari kami bersentuhan hanya sepersekian detik, tapi sengatan hangat menjalari lenganku. Aku mendongak, menatap langsung ke matanya. Jernih, tidak ada jejak sanjungan palsu. Tidak ada niat tersembunyi. Hanya ada kejujuran lugu seorang pemuda desa. Jantungku, organ yang sudah lama hanya berfungsi untuk memompa darah, tiba-tiba berdebar begitu kencang hingga membuatku sesak. Aku membalasnya dengan senyuman. Mungkin senyuman tulus pertamaku dalam bertahun-tahun. Dia hanya mengangguk kecil lalu kembali ke pekerjaannya. Seolah interaksi barusan tak pernah terjadi. Tapi bagiku, itu adalah segalanya. Malamnya, aku berdiri lama di depan cermin besar di kamarku. Pantulan diriku terlihat sempurna, seorang wanita kuat dan mandiri. Tapi aku tahu itu bohong. Di balik riasan dan sanggul yang rapi, ada seorang perempuan yang kosong, yang merindukan sebuah sentuhan tulus lebih dari apapun. Sebuah pertanyaan berbahaya mulai merayap di benakku. Sebuah bisikan yang akan mengubah segalanya. Bisakah kesederhanaan seorang tukang kebun mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh tumpukan harta warisan? Sejak hari itu, rutinitasku berubah. Rapat desa terasa seperti interupsi, dan tumpukan proposal di mejaku tak lebih dari sekadar pengganggu. Fokusku kini adalah taman belakang. Aku mulai menciptakan alasan-alasan konyol hanya untuk bisa berbicara dengannya. Pagi hari aku akan keluar, menunjuk sebatang dahan mawar yang sudah sangat sehat, dan bertanya dengan nada cemas apakah bunganya akan mekar dengan baik.
Dia akan menjawab dengan sabar, menjelaskan hal-hal yang sudah jelas, tanpa sedikit pun menunjukkan kecurigaan. Senyum tipisnya setiap kali aku memujinya atas hal-hal kecil menjadi candu baruku. Suatu siang, matahari terasa begitu menyengat. Aku melihatnya duduk beristirahat di bawah pohon beringin, mengipasi wajahnya dengan topi usang. Tanpa berpikir, aku masuk ke dapur, membuat 2 gelas es teh lemon, dan membawanya keluar di atas nampan kecil. Aku merasa seperti remaja yang sedang melakukan hal bodoh. Istirahat dulu, Andri. Panas sekali, kataku, berusaha agar suaraku tidak terdengar bergetar. Dia mendongak. Matanya yang lelah memancarkan keterkejutan yang tulus. Terima kasih banyak, Bu. Tidak perlu repot-repot. Kami duduk di sana, di bangku kayu yang sama, dalam keheningan yang nyaman. Bunyi serangga dan desau angin menjadi musik latar kami. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu mengisi keheningan dengan basa-basi. Kehadirannya saja sudah cukup. Aku memperhatikan tangannya yang kapalan menggenggam gelas berembun itu, dan merasakan kedamaian yang aneh, kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan semua uangku. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Dinding rumahku memiliki mata, dan para pelayan memiliki mulut. Aku mulai merasakan perubahan. Mereka akan berhenti berbisik saat aku lewat, atau saling melempar pandangan penuh arti. Kemudian, racun itu menyebar keluar. Di kantor desa, salah seorang tetua berkata kepadaku saat rapat, "Ibu Mega adalah panutan kami semua. Tentu ibu tahu betapa pentingnya menjaga nama baik, bukan?" Kata-katanya sopan, tapi tatapannya menusukku dengan penghakiman. Aku merasa terpojok. Dunia yang kubangun dengan susah payah di sekelilingku mulai terasa seperti penjara yang menyempit. Di satu sisi ada Andri, satu-satunya hal nyata yang kumiliki. Di sisi lain ada topeng kepala desa terhormat yang harus terus kupakai. Setiap malam aku berperang dengan diriku sendiri. Hati nuraniku menjerit, mengatakan bahwa aku sedang menyeret Andri ke dalam duniaku yang rumit dan berbahaya. Gosip itu tidak akan menyakitiku. Aku sudah kebal. Tapi dia terlalu polos untuk ini. Beban itu menjadi terlalu berat. Dengan hati yang remuk, aku membuat keputusan paling pengecut dalam hidupku. Aku harus menjauhinya. Aku harus mendorongnya pergi demi melindunginya. Dan demi melindungi sisa-sisa kehormatanku. Besok, aku akan menyuruhnya pergi. Aku menyuruh pengurus rumah tanggaku untuk menyampaikan pesan itu. Sebuah kebohongan yang rapi dan dingin. Katakan pada Andri, area taman akan direnovasi kecil. Jadi dia tidak perlu datang selama beberapa hari ke depan. Kalimat itu terasa seperti duri di tenggorokanku. Aku pengecut. Aku bersembunyi di balik kekuasaanku untuk mendorong pergi satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup. Hari pertama tanpanya, rumah ini terasa hampa. Gema langkah kakiku di lantai marmer terdengar begitu keras, seolah mengejek kesendirianku. Aku memandang ke taman dari jendela kamarku. Dulu, taman itu adalah kanvas hidup tempat Andri melukis keindahan. Kini, taman itu terlihat seperti lukisan mati yang warnanya memudar. Tidak ada lagi senandung kecil yang terbawa angin. Tidak ada lagi gemericik air dari selangnya yang setia. Hanya ada keheningan yang menyiksa, yang terus-menerus mengingatkanku akan apa yang telah kulakukan. Aku mencoba mengubur diriku dalam pekerjaan. Aku memimpin rapat dengan suara yang lebih keras dari biasanya, menandatangani tumpukan dokumen tanpa benar-benar membacanya. Tapi pikiranku tidak pernah ada di sana. Pikiranku selalu kembali padanya. Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Apakah dia marah padaku? Atau lebih buruk lagi, apakah dia percaya pada kebohongan bodohku dan kini merasa tidak lagi dibutuhkan? Bayangan wajahnya yang tulus dan sedikit bingung terus menghantuiku, membuat setiap suap makanan terasa hambar dan malam-malamku gelisah. 3 hari. Aku hanya bertahan 3 hari dalam neraka yang kuciptakan sendiri. Pada hari ketiga, aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajah seorang kepala desa yang dihormati, wanita kaya yang dikagumi. Aku muak melihatnya. Apa gunanya semua kehormatan ini jika jiwaku mati? Persetan dengan reputasi. Persetan dengan apa kata orang.
Aku lebih baik kehilangan segalanya daripada kehilangan satu-satunya kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang nyata. Aku menyambar kunci mobil, tidak peduli pada penampilanku yang kacau. Aku melaju, membelah jalanan desa dengan kecepatan yang tidak wajar, mengikuti kata hatiku yang menuntunku ke sebuah rumah kecil berdinding papan di pinggir desa. Rumahnya. Aku menemukannya sedang duduk di beranda, menatap kosong ke jalan. Saat dia melihat mobilku berhenti, matanya memancarkan keterkejutan, juga sekelumit luka yang dalam. Aku turun dari mobil. Kakiku terasa gemetar. "Bu Mega, ada apa?" tanyanya. Suaranya pelan dan penuh kekhawatiran. Aku tidak bisa menjawab. Pertahananku runtuh. Air mata yang kutahan selama berhari-hari akhirnya tumpah. "Maafkan saya," bisikku di antara isak tangis. "Maafkan saya sudah menjauhimu." Dia menggeleng pelan. Sebuah senyum getir terukir di bibirnya. "Tidak apa-apa, Bu. Saya mengerti. Ibu punya banyak urusan, dan saya hanya seorang tukang kebun." Kalimat terakhir itu, yang diucapkannya dengan begitu pasrah, menghancurkan sisa hatiku. Saat itulah aku tahu, aku sudah berada di ujung jurang, dan satu-satunya jalan adalah melompat. Aku menatapnya, mengumpulkan semua keberanianku. "Kamu bukan hanya tukang kebun, Andri," kataku, suaraku serak. "Bagi saya, kamu adalah segalanya. Saya lelah berpura-pura. Saya lelah sendirian. Saya mencintaimu." Akhirnya aku mengatakannya. Aku siap menerima apapun. Tapi aku tidak siap melihat ekspresinya yang berubah. Bukan bahagia, bukan pula kaget. Wajahnya mengeras, dipenuhi oleh sebuah beban yang tak terlihat. Setelah hening yang terasa abadi, dia akhirnya berbicara. Suaranya nyaris tak terdengar. "Ada sesuatu yang harus saya jelaskan pada ibu. Sesuatu yang harus ibu ketahui sebelum ibu mengambil keputusan." Kata-katanya yang penuh teka-teki membuatku bingung. Aura lugu yang selama ini melingkupinya seolah menguap, digantikan oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tegas dan misterius. "Tidak di sini," katanya lagi. "Kita harus pergi." Tanpa menunggu persetujuanku, dia berjalan menuju mobilku. Aku mengikutinya seperti kerbau dicocok hidung. Pikiranku kosong. Dia duduk di kursi pengemudi dan mulai menyetir dengan tenang dan berwibawa. Suara yang bukan milik Andri si tukang kebun. Kami meninggalkan jalanan desa yang ku kenal, masuk ke jalan utama, lalu menuju ke arah kota. Aku meliriknya. Wajahnya sama, tapi sorot matanya berbeda. Dia tidak lagi menunduk, bahunya tegap, dan dia menatap lurus ke depan seolah sudah terbiasa memegang kendali. Perasaanku mulai tidak enak. Ini bukan lagi tentang pengakuan cinta. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Kami memasuki sebuah kawasan perumahan elit yang bahkan belum pernah kumasuki sebelumnya. Rumah-rumah di sini bukan lagi megah, tapi seperti istana-istana modern yang menjulang angkuh. Mobil berhenti di depan sebuah gerbang hitam setinggi 3 meter. Andri menekan sebuah tombol dari ponselnya, dan gerbang itu terbuka tanpa suara. Andri mengemudikan mobil masuk ke halaman yang begitu luas, dengan sebuah bangunan kaca dan baja yang arsitekturnya membuat rumahku tampak seperti gubuk. Ini rumah siapa?" tanyaku, suaraku bergetar. Dia menoleh, dan untuk pertama kalinya, aku melihat senyum di bibirnya. Bukan senyum tulus yang biasa kulihat, tapi senyum tipis yang penuh ironi. "Ini rumah saya," jawabnya. Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku pasti salah dengar. Aku menatapnya, mencari jejak lelucon di matanya, tapi tidak ada. Lalu dia melanjutkan. "Nama asli saya Andriatma," katanya. Setiap kata diucapkannya dengan jelas dan menusuk. "Putra tunggal dari Herman Adiatma." Nama itu. Tentu saja aku tahu nama itu. Herman Adiatma adalah seorang konglomerat, salah satu orang terkaya di negeri ini. Kepalaku terasa pening. Dunia di sekelilingku berputar. Dia menjelaskan semuanya. Tentang hidupnya yang muak dengan kepalsuan. Tentang para wanita yang hanya menginginkan uangnya. Tentang misinya mencari cinta sejati dengan menyamar sebagai orang biasa.
Dia bilang dia menemukannya padaku. Tapi aku tidak lagi mendengarkan. Seluruh tubuhku terasa dingin. Semua kenangan indah kami, gelas teh yang berembun, senyumnya di bawah terik matahari, pengakuan cintaku yang tulus, semuanya kini terasa seperti adegan dalam sebuah sandiwara kejam. Aku adalah bahan eksperimennya. Aku adalah boneka dalam permainannya. Rasa sakit yang tajam menghantamku. Lebih menyakitkan dari kesepian manapun. Ini bukan cinta. Ini adalah penghinaan. Jadi, semua ini hanya permainan bagimu. Desisku. Air mata panas mulai membakar mataku. Suaraku naik tak terkendali. Kamu membohongiku. Kamu membuatku merasa seperti orang bodoh. Kamu mempermainkan perasaanku. Dia mencoba meraih tanganku. Wajahnya panik. Tidak, Mega. Demi Tuhan tidak. Perasaanku padamu nyata. Aku menepis tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku, teriakku. Bagaimana aku bisa percaya padamu lagi? Kebohonganmu adalah kebohongan yang paling sempurna dan paling menyakitkan. Aku tidak sanggup lagi berada di sana. Aku berlari kembali ke mobil, membanting pintu, dan menyalakan mesin. Aku melaju keluar dari gerbang neraka itu. Meninggalkan dia yang berdiri mematung di halaman istananya. Aku menangis sejadi-jadinya di sepanjang jalan, bukan karena dia ternyata kaya raya, tapi karena dia telah merenggut satu-satunya hal tulus yang kupikir kumiliki. Dia telah membunuh Andri si tukang kebun, satu-satunya pria yang pernah kucintai. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut kemarahan dan sakit hati. Aku mengurung diri di dalam kamarku yang luas, yang kini terasa lebih menyesakkan daripada penjara manapun. Aku tidak makan, tidak tidur, hanya membiarkan diriku tenggelam dalam lautan pengkhianatan. Ponselku terus bergetar, menampilkan namanya, tapi aku mengabaikannya. Setiap getaran terasa seperti sebuah kebohongan baru. Dalam keheningan yang menyiksa itu, aku memutar ulang setiap kenangan kami seperti film rusak. Aku mencoba mencari celah, mencari bukti kepalsuan dalam tatapannya, mencari nada palsu dalam suaranya. Aku memutar kembali momen saat dia memberiku teh dingin, saat dia menceritakan dongeng dari buku tuanya, saat dia tersenyum tulus melihatku. Aku mencoba membenci semua itu, meyakinkan diriku bahwa itu semua adalah bagian dari aktingnya yang hebat. Tapi aku tidak bisa. Sekeras apapun aku mencoba, yang kutemukan dalam setiap kenangan itu bukanlah kebohongan, melainkan ketulusan yang menyakitkan. Dia memang berbohong tentang siapa dirinya, tentang tumpukan uang dan nama besar keluarganya. Tapi apakah dia berbohong saat matanya berbinar ketika aku tertawa? Apakah dia berbohong saat dia mendengarkan keluh kesahku tentang kesepian dengan sabar? Aku, yang seumur hidupku dikelilingi oleh orang-orang yang menginginkan sesuatu dariku, seharusnya tahu. Andri tidak pernah meminta apapun. Dia hanya memberi. Dia memberiku kedamaian, dia memberiku tawa, dan dia membuatku merasa dilihat sebagai seorang wanita, bukan sebagai sebuah jabatan atau brankas berjalan. Kesadaran itu datang perlahan, seperti fajar yang menyingsing setelah malam yang panjang dan gelap. Dia berbohong karena dia takut. Dia takut aku akan menjadi seperti wanita-wanita lain dalam hidupnya. Dia membangun tembok kebohongan di sekelilingnya, sama seperti aku yang membangun tembok kemewahan di sekelilingku. Kami berdua sama-sama terpenjara. Rasa marahku perlahan surut, digantikan oleh gelombang rasa bersalah yang menyesakkan. Aku telah menuduhnya, memakinya, dan lari begitu saja tanpa mau mendengarkan. Pada hari kelima, dengan tangan gemetar, aku akhirnya membuka pesan-pesannya. Puluhan pesan yang berisi permohonan maaf, penjelasan, dan sebuah kalimat yang terus ia tulis. Aku tidak pernah berbohong tentang perasaanku. Aku mencintaimu, Mega. Air mataku menetes di atas layar ponsel. Kali ini bukan air mata amarah, melainkan air mata penyesalan. Aku membalas pesannya, hanya satu kalimat singkat. Temui aku di tempat biasa. Kami duduk di bangku taman yang sama, di bawah pohon rindang yang menjadi saksi bisu perjalanan kami. Kali ini, tidak ada lagi rahasia. Dia menatapku, matanya dipenuhi harapan dan kerinduan. Aku akan menceritakan semuanya.
katanya. Dan dia pun bercerita tentang hidupnya yang kosong, tentang pencariannya akan ketulusan. Aku mendengarkan, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti. Aku menyadari bahwa kami adalah dua jiwa yang tersesat dalam labirin kepalsuan dunia, yang secara tidak sengaja menemukan satu sama lain. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. Maafkan aku, Andri, bisikku. Aku yang salah telah menilaimu. Dia tersenyum, senyum Andri yang selama ini kurindukan. Aku yang salah karena telah membohongimu, Mega. Pernikahan kami dilangsungkan beberapa bulan kemudian. Sebuah upacara sederhana yang hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat. Kami membuktikan pada semua orang, dan yang terpenting pada diri kami sendiri, bahwa cinta kami lahir bukan dari status atau harta. Cinta kami lahir dari dua hati yang berani menanggalkan topengnya dan menemukan kebenaran di baliknya. Dia tetaplah Andriku, pria yang mencintai tanah dengan sepenuh hatinya, dan aku tetaplah Mega, wanita yang akhirnya menemukan rumah di dalam kesederhanaan cintanya. Pada akhirnya, aku dan Andri memilih untuk memulai kembali, membangun cinta kami bukan lagi di atas kebohongan atau status, melainkan di atas kejujuran yang kami temukan setelah badai berlalu. Kami membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan harta. Hikmah terbesar dari cerita ini adalah bahwa cinta sejati mampu melihat jauh melampaui topeng yang kita semua kenakan. Terkadang, kita harus tersesat dalam sebuah kebohongan untuk menemukan kebenaran yang paling dalam tentang hati kita sendiri. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini adalah fiksi, namun kami angkat serealistis mungkin agar pesannya bisa sampai ke hati dan menjadi pelajaran berharga. Terima kasih yang tak terhingga karena sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Coba tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang paling bisa kalian petik dari perjuangan cintaku? Jangan lupa tinggalkan jejak dukungan kalian dengan menekan tombol like dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.